saya ketemu dengan teman-teman seniman, penyair. Mereka tuh kalau ngomong nggak ada bebannya. Paling yang rusak karya tulisnya gitu. Tapi ada sesuatu yang menarik. When you talk in a structured way, ketika kita berbicara dengan cara yang sangat terstruktur, tematik, kadang-kadang you have to go out of the box, unstructured way and random. Bahwa yang namanya algoritma dan coding, persamaan matematika dan puisi itu memiliki kesamaan. Nulis puisi itu butuh kejeniusan sih. Kalau nggak ada hadiah Nobel Sastra, Bung Pimpin. Wah, ya. Jadi puisi yang baik itu bukan dari struktur puisinya. Nah yang kedua, Bro Pimpin, sekarang penyair dapat saingan. Namanya AI yang bisa bikin puisi juga. Welcome to the Big Thinker, Big Think Ahead. Kali ini dengan hostnya gua, Pimpin Baktiar, kedatangan tamu istimewa, dosen, sahabat, dan seseorang. Yeay. Halo bro, apa kabar? Ya, Bang Riri. Terima kasih udah diundang ke acara podcastnya. Ya, terima kasih sudah bersahabat 10 tahun ya Bang? Iya. Dari kurang lebih ya 10 tahun lah. 10 tahunan. Iya 10 tahun kita kenalan. Pertemuan pertama di ruang kelas waktu itu. Ya teman-teman, ini adalah dosen saya, dosen bisnis, tetapi bukan hanya sekedar dosen, beliau jagoan bisnis. Teman-teman. Selamat Bang Riri untuk Terima kasih. amanah barunya sebagai staf khusus Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan bidang cyber, digital, dan ekonomi, Bang. Terima kasih, Bro Pimpin. Makasih. Wah, ini makin eksploratif kemana-mana, Bang. Amin. Tapi itu tantangan besar menunggu di depan, Bro. Iya. When you got a high assignment, then a big test waiting for you ahead. Ya. But actually you are the one lah, Bang. I am the one, not two. Siap Bang, thank you sudah berkenan berbagi di Big Thinker nih Bang. Kita mau belajar banyak banget hari ini dan gado-gado sih. Bang, tapi monggo Bang, ceritain Bang your life journey dulu Bang. Diambil waktunya dari kapan ya Bro? Dari kecil ya? Boleh. Ya, saya lahir di Sumatera Barat di Kota Padang. Itu tahun 70, udah tua ya, 54 tahun sekarang saya. Kemudian saya sekolah SD, SMP, SMA di Kota Padang, Bro Pimpin. Iya. Kemudian menamatkan SMA tahun 88 di Kota Padang. Nah, waktu saya berada di SMP dan SMA itu memang saya banyak mengeksplorasi hal-hal di luar sekolah. I see. Maksudnya kegiatan ekstrakurikuler dan bahkan ekstra dari sekolah gitu ya. Di ekstrakurikuler saya aktif beberapa hal, diantaranya kepramukaan, OSIS. Tapi yang sangat saya juga tekuni, yang saya sangat suka waktu itu adalah dua hal. Pertama, kelompok ilmiah remaja, science, dan kemudian juga dunia puisi. Jadi saya sering dulu nulis puisi, dimuat di majalah dinding, kemudian di koran masuk sekolah. Kemudian juga ikut aktif di Taman Budaya Sumatera Barat waktu itu berapa kali. Dan di dunia sains juga demikian Bro. Jadi waktu sekolah itu mendirikan kelompok ilmiah remaja dan puncaknya tahun 87 Bro. Tahun 87 itu saya berhasil menjadi juara 1 lomba karya ilmiah remaja se-Indonesia. Itu ngalahin beberapa anak SMA di seluruh Indonesia. Nah itu adalah boleh dikatakan puncak pencapaian ketika sekolah. Dan itu juga membentuk ke depan karena sejak SMA itu saya sudah berkenalan dengan yang namanya riset. Karena itu lomba penelitian ilmiah remaja. Jadi riset itu yang namanya research itu embedded in myself Bro. Sebentar Bang, 1 detik. Teman-teman, menurut saya Bang Riri Satria ini rasanya mungkin lumayan satu-satunya yang nyeritain tentang riset atau kerisetan dengan enak. Jadi di Indonesia ini kalau teman-teman pengen mendengarkan kerisetan dalam storytelling yang keren, yang bagus, he's the one. Asli, ngomongin riset aja gue nyaman banget, nikmat. Ngomongin riset tuh, Bang, lanjut Bang. Oke, baik. Jadi itulah Bro, jadi menekuni riset itu sejak SMA. SMA, jadi saya sudah melakukan riset, kemudian tetap berada di tracknya dunia perpuisian dulu, dan juga menulis. Tetapi ketika tahun 88 lulus dari SMA di Padang, kemudian kuliah di UI ke Jakarta di Fakultas Ilmu Komputer.
Nah, itu dunia perpuisian itu stop dulu. I see. Karena saya bertarung dengan dunia hal-hal baru yang saya akhirnya tidak punya waktu untuk itu. Nah, disitulah saya mulai belajar tentang dunia digital, dan waktu kuliah juga aktif di kelompok studi mahasiswa UI. Dan berkenalan dengan banyak orang jadi tokoh-tokoh sekarang itu teman-teman semua dulu tuh. I see. Jadi aktivism. Ya, para aktivis gitu ya, dan itu banyak jadi teman. Dan itu namanya kelompok studi mahasiswa UI Eka Prasetya, masih ingat. Itu adalah gabungan mahasiswa dari berbagai fakultas yang hobinya debat. Hobinya adu argumen, adu urat leher, membahas berbagai hal. Dan itu juga membentuk, Bro Pimpin, membentuk karakter saya, bagaimana menyusun argumen, bagaimana menjelaskan sesuatu dengan terstruktur, meyakinkan orang dan sebagainya. Tahun 1993 saya selesai kuliah sarjana, kemudian masuk kerja di sebuah Big Five consulting firm, KPMG. I see. Jadi saya memang karir pertama tuh KPMG, bro. Apa itu, Bang? Clintveld, Birk, Marwick, Godler Indonesia. Nama company-nya. Nama company, dan itu adalah sebuah consulting firm. Consulting firm yang ada di puluhan negara lah di dunia ini. I see. Dan pusatnya di Amsterdam, saat itu belakangan pindah ke New York. Nah, jadi saya di kantor Indonesianya. Nah, jadi saya memulai karir saya, bro, itu di international consulting firm. I see. Jadi nuansa internasional itu langsung kena dapat ketika setelah lulus kuliah. Nah, and then kuliahnya komputer padahal. Kuliah ilmu komputer. Tapi saya bekerja di situ sebagai staf konsultan bidang TI, teknologi informasi. Kemudian setelah itu mulai membangun karir sampai tahun 2007 ketika karir sudah mapan, posisi sudah mapan, ada dunia yang hilang, bro. Dunia yang hilang itu namanya dunia kepenyairan. I see. Jadi pada tahun 2007 itu saya mulai lagi mencoba menulis puisi pertama kalinya, dan itu kagoknya luar biasa. Tapi pada titik itu karir sudah mapan. Ya, kemudian ya begitulah seterusnya. Nah, sampai saat ini semua berjalan dengan baik, berjalan tracknya begitu. So banyak orang mengatakan Riri itu berjalan di beberapa track, ya sah-sah saja. Ada di track korporat, dan di track korporat saya juga punya consulting firm sendiri. Saya punya consulting firm sendiri, tapi sekarang saya non aktif dari situ. Karena begitu saya diangkat jadi komisaris independen di GICT, Jakarta International Container Terminal di Pelindo. Nah, itu takutnya ada konflik kepentingan. Jadi saya berada di dunia korporat. Sekarang saya komisaris utama sebuah teknologi company di bawah Pelindo Group. Nah, kemudian track kedua, I am an academician. Saya dosen, peneliti di bidang teknologi, di bidang manajemen, I am academician. Dan yang ketiga, ya saya menyenangi dunia kesastraan. Tapi memang dunia saya yang sesungguhnya sebenarnya dua dunia di awal itu. Dunia yang satu ini, dunia puisi sastra ini lebih kepada to give colors, some flavors to my life supaya tidak monoton saja sebetulnya. I see. Nah, tapi teman-teman di sana asik, sangat berbeda. Ya kalau saya di dunia korporat kan ketemunya kayak Bro Pimpin semua. Serius, hitungannya kalkulatif, terukur, terstruktur. Kalau bergaul sama seniman tuh asiknya apa? Kadang-kadang mereka out of the box, nggak diduga-duga. Kok begitu ya pola pikirnya? Beda dengan kita orang korporat, orang science gitu. Beda banget. Jadi I learn a lot juga dari mereka. Jadi saya belajar bagaimana orang korporat, orang bisnis itu bekerja, bagaimana orang science bekerja, bagaimana seniman bekerja. Belakangan saya masuk ke dunia birokrasi. Dan itulah jabatan baru tadi, dan akhirnya dunia baru kah, Bang? Dunia birokrasi. Enggak baru-baru amat sebetulnya. Karena sebelumnya sudah terlibat juga tapi tidak ada jabatannya. Tapi sering jadi advisor. Tapi itu kan dunia konsultan, bro. Nah, sekarang masuk dunia itu bagaimana membuat kebijakan, berpikir secara makro, secara lebih holistik gitu ya. Dan mementingkan kepentingan yang lebih besar, major stakeholders, the country gitu kan. And you have to be structured, accountable, diterima argumennya. Kadang-kadang kemudian saya ketemu dengan teman-teman seniman, penyair, mereka tuh kalau ngomong nggak ada bebannya, kalau salah pun nggak ada bebannya, gitu kan? Ya paling yang rusak karya tulisnya, gitu kan? Tidak ada kebijakan yang rusak, akhirnya masyarakat menjadi terbengkalai karena itu nggak ada kan? Nah, jadi tapi ada sesuatu yang menarik.
when you talk in a structured way, ketika kita berbicara dengan cara yang sangat terstruktur, sistematik, kadang-kadang you have to go out of the box, unstructured way and random. Sekedar untuk merefresh bagaimana pola pikir kita itu. Nah itu yang saya lakukan. Jadi kadang-kadang ketika habis berjalan dengan dunia teman-teman korporat, teman-teman itu, saya ketemu dengan teman-teman penyair, itu pikiran saya tuh kayak refresh gitu ya, kayak itu. Kemudian ayo kembali ke dunia serius yang itu dan seterusnya. So life is so colorful for me, Bro Pimpin. Terima kasih, kira-kira begitulah. Kalau Steve Jobs itu kan baru memotret ya, walaupun dia melakukan ya connecting the dots. The dots. Kalau Bang Riri ini menjadi potret nyata nih atas the connecting the dot-tan itu. Connecting the dots yang mungkin orang nggak lihat connectionnya di mana. Betul. Ya itu mungkin barangkali. Betul. Padahal sebetulnya bro, kalau boleh saya bilang. Saya selalu membuat quote bahwa yang namanya algoritma dan coding, persamaan matematika dan puisi itu memiliki kesamaan. Kesamaannya apa? Sama-sama merepresentasikan sesuatu yang sangat kompleks, fenomena yang kompleks, dengan simbol-simbol yang sederhana. Ketika kita berbicara mengenai hukum gravitasi E sama dengan mc kuadrat dari Newton, maka sesungguhnya simbol sederhana itu menggambarkan situasi yang sangat kompleks dari sebuah gaya gravitasi bumi. Tapi Newton secara puitis memformulasikan hanya dengan 5 huruf, 5 simbol. Begitu juga ketika coding algoritma, kita coding, line of code itu kan simple-simple saja. Tapi ketika di run, dia bisa mengakses komputer di berbagai belahan dunia kan. Nah itu kan begitu simbol-simbol sederhana itu menciptakan complexity, atau complexity itu direpresentasikan dengan simbol-simbol sederhana. Begitu juga ketika Chairil Anwar menulis puisi tentang Kerawang Bekasi. Itu cuma beberapa bait, tapi itu menggambarkan betapa dahsyatnya dan menguras emosinya kejadian perang saat itu. So, mereka menurut saya memiliki kesamaan, sama-sama merepresentasikan fenomena yang kompleks dalam simbol-simbol yang sederhana. Algoritma dan coding, persamaan matematik, and poems, puisi. Itu buat saya. Karena kebetulan saya ada di tiga-tiganya. Teman-teman, kalau saya dengar cerita gini ya, sorry ya kalau saya mengkonklusikan agak tinggi nih. Jadi memang berkaca insight dari yang Bang Riri sampaikan, nulis puisi itu butuh kejeniusan sih. Kalau nggak ada hadiah Nobel Sastra, Bung Pimpin. Wah, malah saya baru tahu ada Nobelnya ternyata. Iya, jadi hadiah Nobel Sastra makin tertarik saya sama dunia puisi. Makin tertarik. Jadi kan hadiah Nobel itu adalah diberikan kepada mereka yang memiliki kontribusi kepada dunia dan peradaban manusia. Ada hadiah Nobel Fisika, hadiah Nobel Kimia, hadiah Nobel Kedokteran, hadiah Nobel Ekonomi, hadiah Nobel Sastra dan Perdamaian Dunia. So, sebuah karya sastra yang hebat, yang dahsyat, itu setara dengan karya ilmiah di bidang ilmu fisika dan ilmu ekonomi loh. Nah, Bang, siapa bilang karya sastra itu tidak intelek? That's my point. Wow, siapa bilang karya sastra tidak intelek ya? Ini membakar kita sih, membakar. Saya kan setelah berkenalan sama Bang Riri di komunitas Bang Jagat Sastra Milenia. Jagat Sastra Milenia. Saya sebenarnya punya modalitas puisi Bang. Kecil saya pernah ikut puisi dalam segala ketidaktahuan saya. Saya pernah mencoba, artinya saya pernah menyentuhnya. Dan saya di rumah beberapa kali mencoba menulis puisi dan diposting di Facebook tuh Bang. Oh iya. Benar sih, itu tuh kontemplatif banget. Kontemplatif banget, reflektif banget, konsolidatif banget sih. Jadi yang ribet-ribet itu benar sih Bang. Terkristalkan menjadi media. Ya makanya tadi Bang Riri kaitkan itu dengan kekodingan dan kealgoritmaan dan persamaan matematik. Benar sih. Bang, bagaimana kita memasyarakatkan puisi ini Bang? Ya kalau saya mau healing kan, kalau pengen ke gunung kan sekitar 40 menit. Ke laut sekitar 30 menit. Tapi kalau saya nulis puisi bisa healing nih kalau gini caranya. Gimana kita memasifkan ini Bang? Sebetulnya menulis itu tidak semua orang juga memiliki ketertarikan ke bidang itu loh bro.
mungkin orang seperti Bro Pinpin saya gitu ya, senang menulis, bisa jadi senang menulis, dan kita menemukan sesuatu proses yang sangat menyenangkan ketika kita bisa mencurahkan pemikiran, kontemplasi kita dalam tulisan. Tapi not everyone can do that. Sure. Tidak semua orang. Mungkin setiap orang punya cara masing-masing untuk healing. Ada yang punya cara seperti itu. Nah, kalau punya cara seperti itu, memang yang terbaik itu apa, Bro Pinpin? Kita jalan-jalan itu, kita melihat banyak dunia, dan banyak dunia itulah kita kontemplasikan. Jadi puisi yang baik itu bukan dari struktur puisinya, tapi sebetulnya adalah sesuatu yang hasil kontemplasi kepada kehidupan sosial, keragaman, atau mungkin kegelisahan dari kita melihat fenomena-fenomena di masyarakat, di alam, dan sebagainya. Kontemplasi ke sosial dan alam. Bang, aku menukik, Bang. Benang merah puisi dan kedigitalan. Gimana Abang menikmati itu, Bang? Bukunya apa? Abang kan ada tulis buku soal itu toh? Sebetulnya begini, menariknya apa? Ini ada dua sebetulnya, saya mau jawab. Menarik yang pertama adalah ketika digital itu menjadi sumber inspirasi buat saya. Bagaimana dunia yang berubah dengan cepat dengan digital ekonomi, digital society, menciptakan problem-problem baru dalam sosial kemasyarakatan. Dan problem-problem baru itulah sebetulnya yang kita kontemplasikan. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, Bro Pinpin, sekarang penyair dapat saingan. Namanya AI yang bisa bikin puisi juga. Nah, jadi ketertarikan saya bertambah sekarang. Saya juga mencoba untuk memahami bagaimana dunia teknologi kecerdasan buatan ini juga bisa menggantikan hal-hal yang sebetulnya secara tradisional itu sangat kreatif dan itu sangat random untuk distrukturkan menjadi sebuah algoritma. Tapi pada titik tertentu itu bisa, tapi memang tidak optimal. Lagi-lagi manusia itu memiliki kemampuan yang jauh lebih baik. Tapi tetap saja menarik untuk menangani. Sebagai orang dengan background ilmu komputer, digital, computer science, buat saya tuh menarik gitu ya. Nah, sekarang saya sering tuh diundang jadi pembicara di festival sastra, gimana bahas tentang AI dan kecerdasan buatan, AI dan perpuisian gitu-gitu. Ya gitu-gitulah, Bro. Buku Metaverse kan? Buku Metaverse itu isinya apa, Bang? Buku Metaverse itu sebetulnya adalah bagaimana saya memotret kehidupan saya. Kalau kita Metaverse itu kan sebetulnya meta universe. Meta universe, bagaimana kita berjalan di dunia di ranah dunia buatan dengan menggunakan peralatan CGI gitu. Nah, buku Metaverse itu isinya sebetulnya adalah bagaimana saya mengibaratkan perjalanan saya itu serupa Metaverse. Serupa Metaverse. Jadi kadang-kadang saya berada dalam sebuah algoritma yang besar, saya berjalan dalam itu, saya terdampar di sini, terdampar di sini, terdampar di sini. Makanya saya di dalam buku itu ada cerita untuk Bung Karno sampai dengan cerita tentang hal-hal saat ini. Saya seolah berada di sebuah metaverse yang saya berjalan berkelana dalam itu. But who program the metaverse? Siapa yang memprogram metaverse itu? Yang di atas. Kita akan menjalani algoritma yang dia ciptakan, Bro Pinpin. Bang, ini kita pengen konkretnya ya. Teman-teman Big Thinker, kita keren banget berkenalan dengan staf khusus Kementerian Koordinasi Politik dan Hukum bagian digital, cyber dan ekonomi ya. Dari Bang Riri kita melihat jahitan-jahitan kepuisian dengan kedigitalan, kepuisian dengan manajemen dan bisnis. Habis sesi ini kita akan mendengarkan Bang Riri baca puisi. Jangan kemana-mana, kembali ke Big Thinker. Masyarakat kita kan nggak siap juga menerima perubahan era digital ini, Society 5.0. Siap untuk menerima perubahan itu di lapisan manapun kamu berada. Sekarang siapa bisa meramal banking 4.0 dengan teknologi blockchain? Bang, kalau pada konteks misalnya ayam geprek, Bang, bagaimana kita paradigma keperubahan ini kita pegang lagi? Termasuk juga misalnya kopi susu gula aren. Saya pernah bicara AI kepada para seniman di kolong jembatan loh. Acceptance, dan mereka dengerin. Perubahan bukan sekedar ingin berubah, perubahan harus membawa kemaslahatan, perubahan harus dibingkai dengan kebaikan. Namun, ada satu hal yang tak berubah sampai akhir zaman. Itulah cinta sejati kepada Tuhan, kepada sesama manusia, dan alam. Terima kasih, Prof. Pinpin.